pertanyaan kritis buat Nasdem. Ketika kemudian tadi menyatakan bahwa ada perbedaan sikap yang jelas untuk hal yang paling sensitif, nanti mendeklarasikan Anies Baswedan. Apa argumentasi buat konstituen partai yang tentu saja menginginkan ketumnya menjadi seorang capres, apalagi kalau nanti ketumnya bahkan tidak menjadi cawapres? Ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan dari partai oleh ketum untuk rakyat. Sehingga kemudian yang kita lihat adalah bisik-bisik dalam bentuk pemaparan visi misi seperti KIB, tapi ujungnya harus menerima apapun keinginan ketum. Sejumlah kader Nasdem akhirnya pilih angkat kaki dari partai. Dan tidak terkecuali Niluh Jelantik nih guys, yang juga ikutan cabut. Mungkinkah pengumuman Anies akan menjadi efek bola salju yang menghancurkan Nasdem? Salah satunya ya, apalagi kalau bukan soal dideklarasikannya Anies menjadi capres oleh Partai Nasdem. Ini menarik guys, karena langkah yang dipilih oleh Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem ini memang bisa dibilang cukup nekat dan buru-buru ya. Fix ya, 2024 jangan pilih Anies Baswedan. Dan mari kita tenggelamkan Partai Nasdem serta partai pendukung lainnya yang mau mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 mendatang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Dalam politik itu, kita tidak hanya dituntut untuk mempertahankan suara pemilih, tapi juga sebisa mungkin harus menarik dari suara lawan kita. Dengan menyebut Anies Baswedan adalah antitesa Jokowi, maka Partai Nasdem sudah membuat garis pembatas yang jelas agar pendukung Jokowi tidak boleh memilih Anies Baswedan. Jadi bagi saya, ini berarti ada dua kemungkinan. Pertama, Nasdem itu bodoh. Kedua, Nasdem memajukan Anies Baswedan memang tujuannya bukan untuk memenangkan Anies Baswedan, tapi untuk menggait sebanyak mungkin pemilih Anies Baswedan agar memilih Partai Nasdem. Maka jadi logis kalau Nasdem membuat garis pembatas yang jelas. Walaupun nanti pendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan memilih Anies Baswedan, tapi setidaknya pendukung Anies Baswedan akan memilih Partai Nasdem sebagai partai yang memilih antitesa Jokowi, yaitu Anies Rashid Baswedan ini. Jadi begini, ini sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika dan pendekatan filsafatnya Hegel, kata Zulfan Lindan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Saya beropini bahwa silakan penonton Sainai TV untuk ingat-ingat lagi, karena pada awalnya Nasdem pernah berkata kalau mereka akan memajukan Anies Baswedan dengan syarat harus melanjutkan program Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi kalau sekarang mereka berkata memilih Anies karena antitesa Jokowi, maka jelas ini bertentangan dengan ucapan mereka di awal. Nah, bisakah kita percaya kepada partai yang isuk dele sore tempe ini? Di sini saya melihat bahwa Partai Nasdem mulai linglung, bahkan sampai lupa ucapan mereka sendiri. Besar kemungkinan mereka memilih Anies Baswedan dulu dengan tujuan untuk menggait suara kadrun, baru memikirkan alasan apa yang bisa dipakai untuk menjual Anies Baswedan ini. Saya pun jadinya ragu, apakah Zulfan Lindan ini paham apa itu filsafat dialektika? Dalam hal pembangunan, kalau tesisnya adalah pembangunan yang dilakukan Jokowi,
maka antitesisnya adalah pembangunan yang sama sekali berbeda 180 derajat dari Jokowi. Artinya, kalau Anies Baswedan antitesisnya Jokowi, maka pembangunan yang Jokowi kerjakan saat ini mustahil untuk Anies Baswedan lanjutkan nanti. Jadi, buat yang ingin program Jokowi dilanjutkan, sudah tahu dong harus ngapain. Ayo, tenggelamkan Partai Nasdem. Tenggelamkan Anies Baswedan. Dan tenggelamkan semua partai pengusung Anies Baswedan. Pertama apa? Jokowi ini kita lihat sebagai tesis berpikir dan kerja. Tesisnya kan begitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies Baswedan, kata Zulfan Lindan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kalau berpikir dan bekerja adalah tesisnya, maka antitesisnya adalah tidak berpikir dan tidak bekerja. Jadi, kalau Anies Baswedan antitesisnya Jokowi, artinya bahwa Anies Baswedan adalah pemimpin yang tidak berpikir dan tidak bisa bekerja. Jadi, nanti Anies ngapain saja jika terpilih sebagai pemimpin bangsa kalau tidak berpikir dan tidak bekerja? Olah kata dan pencitraan? Apakah Nasdem waras saat memilih capres yang tidak bisa berpikir dan kerja? Atau adakah rakyat yang mau memilih pemimpin yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa berpikir ini? Jadi menurut saya, Partai Nasdem ini mulai ketularan Anies Baswedan yang cuma jago merangkai kata. Kalau pola pikir semua partai seperti Nasdem, maka selamanya Indonesia akan tetap jalan di tempat. Karena setiap berganti pemimpin, maka penggantinya selalu antitesis dari pemimpin sebelumnya. Ini ibarat tim sepak bola yang ganti-ganti pelatih. Awalnya pelatih yang memakai strategi total football. Setahun kemudian pilih pelatih yang pakai strategi parkir bus. Akibatnya pembangunan di Indonesia tidak berkesinambungan. Memilih pemimpin yang antitesis dari pemimpin sebelumnya artinya menghancurkan pembangunan yang sudah dilakukan 5 tahun sebelumnya. Jadi, jangan harap sintesanya akan dahsyat, karena tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang bisa membuat negaranya maju hanya dalam 5 tahun, melainkan harus dilanjutkan oleh penerusnya. Nah, bagaimana mau melanjutkan kalau pemimpin yang baru 180 derajat berbeda dari pendahulunya dalam kapasitas, otak, dan kemampuan bekerja? Finally, fix ya, 2024 jangan pilih Anies Baswedan. Dan mari kita tenggelamkan Partai Nasdem serta partai pendukung lainnya yang mau mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 mendatang. Salam hormat, salam NKRI. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana.
Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.